Kesehatan adalah modal utama untuk bekerja. Modal utama yang harus kita jaga agar kita tetap sehat, baik sebelum bekerja, pada saat kita melaksanakan pekerjaan, dan setelah kita selesai melaksanakan pekerjaan. Kesehatan kerja menjadi perhatian bagi kita semua karena pekerja adalah aset usaha yang berharga. Upaya pelayanan kesehatan kerja diberikan dengan memperhatikan kondisi pekerja, metode pekerjaan, dan lingkungan kerja. Selain melaksanakan 5 tahap pencegahan, dokter spesialis okupasi memberikan penilaian kelaikan kerja atau fit to work, memberikan penilaian untuk kembali bekerja atau return to work, memberikan penilaian kecacatan, dan surveillance medis. Layanan spesialis kedokteran okupasi dapat ditemukan di PPK 1 hingga PPK 3. Di PPK 1 ada klinik pratama perusahaan atau dokter spesialis okupasi yang praktek mandiri di perusahaan. Di PPK 2, layanan kedokteran spesialis okupasi bisa didapatkan di rumah sakit sekunder dan klinik utama. Dan di PPK 3 bisa didapatkan di rumah sakit tersier. Kami, dokter spesialis okupasi dari Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Cabang Jawa Barat, memberikan layanan kesehatan kerja agar pekerja dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan produktif. Salam sehat, bugar, dan produktif.
pemirsa HSSE Corner, apa kabar Anda? Kali ini kami akan menghadirkan informasi mengenai spesialis okupasi dalam ilmu kedokteran bersama Dr. Raimus Hutapea dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Apakah yang dimaksud spesialis okupasi? Nah, jadi spesialis okupasi itu adalah cabang ilmu kedokteran yang membahas tentang penyakit-penyakit dalam populasi pekerja. Jadi kita melihat bagaimana cara pekerja itu bekerja, kemudian bagaimana lingkungan kerjanya, dan juga paparan yang ada di tempat kerja. Dilihat dari faktor fisik, faktor biologi, faktor kimia, psikososial, dan ergonomi. Dan juga kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Nah, ini semua kita rangkum dan kita berikan analisa dan juga tata laksana bagaimana seseorang itu dapat bekerja dengan baik dan benar dan juga sehat sehingga meningkatkan produktivitas pekerja tersebut, dan ini menjadi satu keuntungan bagi suatu perusahaan. Apa jenis penyakit atau keluhan yang ditangani spesialis okupasi? Jenis penyakit yang ditangani oleh dokter spesialis okupasi secara umum banyak ya. Jadi ada penyakit-penyakit kronis maupun penyakit pasca kecelakaan, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja, penyakit yang menyangkut muskuloskeletal, jadi otot rangka, misalnya mialgia, kemudian nyeri pinggang, kemudian gangguan pergerakan sendi, artritis, radang sendi. Kemudian yang kedua adalah kecelakaan kerja, baik itu amputasi, baik itu luka bakar, maupun penyakit-penyakit kronis yang diderita oleh pekerja, misalnya penyakit hipertensi, darah tinggi, kencing manis, dan stroke. Bagaimana penanganan keluhan okupasi? Jadi kalau misalnya dokter penanggung jawab pasien itu menangani pasien-pasien dengan hipertensi, kemudian bagaimana kaitannya dengan pekerjaan si pasien itu, pekerja itu dan lingkungan kerjanya. Nah, di sini peran kedokteran okupasi untuk memberikan saran-saran bagaimana cara kerja yang baik dan juga bagaimana cara pengobatannya dan antisipasi supaya tekanan darahnya tidak tinggi. Tapi kalau misalnya pasca stroke misalnya, kita akan memberikan saran penempatan pekerja, apakah masih sesuai dengan pekerjaannya yang terdahulu dengan yang akan diberikan saat ini. Keunggulan layanan spesialis okupasi RSPP. Keunggulan layanan okupasi di Rumah Sakit Pusat Pertamina itu tentunya ini kita secara holistik, jadi bukan hanya dari peran dokter spesialis okupasi tapi juga peran spesialis lain. Jadi misalnya sudah tegak satu diagnosis klinis, misalnya hipertensi, maka kemudian kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan darah di tempat kerja, misalnya suhu, atau bekerja di ketinggian, atau stresor pekerjaan yang tinggi, dan tentunya akan berpengaruh terhadap pengobatan yang sudah diberikan oleh dokter penanggung jawab pasien itu yang pertama kali. Peran spesialis okupasi akan memberikan saran dan tips cara bekerja yang baik, dan juga bagaimana kontrol dan bahkan meneruskan pengobatan kalau memang dibutuhkan. Saran dan tips jika alami penyakit atau keluhan okupasi. Jadi tips dan saran dari kami spesialis okupasi tentunya kepada para pimpinan perusahaan dan juga pekerja di seluruh perusahaan, baik dalam bidang apapun, industri apapun, untuk lebih memperhatikan kesehatan para pekerjanya. Kami melayani juga untuk penentuan fit to work, artinya bagaimana seorang pekerja itu dapat bekerja dengan fit tanpa adanya satu penyakit. Kita juga bisa menentukan return to work dari penyakit kronis ataupun pasca kecelakaan. Itu kita nilai apakah seseorang itu bisa bekerja di tempat semula atau tidak.
Bahkan juga kita bisa melakukan perhitungan kecacatan apabila ada para pekerja itu yang mengalami kecelakaan kerja pada saat dia bekerja. Dan tentunya kita juga melayani untuk melakukan medical check up, baik itu medical check up prakerja saat bekerja maupun mendekati masa pensiun pada akhir bekerja. Nah, tentunya dengan satu program yang menyeluruh ini kita dapat menjamin kesehatan pekerja itu tetap baik dan sehat, dan tentunya akan meningkatkan produktivitas bagi para pekerja. Baik, salam sehat selalu. Pemirsa, semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat dan menambah informasi mengenai apa itu spesialis okupasi. Tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa di HSSE Corner episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat berbahagia sekali hari ini kita ya sudah memiliki ada dari ID Jawa Barat yang kami hormati. Kemudian alhamdulillah telah bersama kita yang sama-sama kita sayangi Ketua Perdoki Dr. Astrid Sulistomo MPH SPOK. Harus pakai ada kurung K atau apa ya ini ya, karena spesialis okupasi sudah memiliki konsultan. Kemudian yang kami banggakan dan kami sayangi Ketua Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia, Profesor Dr. Mukhtaruddin Mansur, MSSPOK, konsultan juga. Kemudian senior guru-guru yang berbahagia yang kami banggakan. Saat ini juga kita memiliki banyak sekali tamu undangan yang hadir bersama kita dari Dinas Kesehatan, kemudian dari praktisi K3, baik di rumah sakit, perusahaan, atau di beberapa provider pemeriksaan kesehatan, dan teman-teman dari Perdoki. Dan yang paling berbahagia saya kira hari ini adalah teman-teman anggota Perdoki Jawa Barat. Selamat datang di acara kami. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya bersama kami, dan hari ini dengan bangga kami mempersembahkan pelantikan pengurus Perdoki Jawa Barat. Selamat kami ucapkan pada Ketua Perdoki Jawa Barat beserta seluruh jajarannya, dan yang sangat kami banggakan ini akan memberikan sumbangsih pada Jawa Barat, sehingga kami harus mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh masyarakat kesehatan kerja Jawa Barat. Karena apa? Karena Anda akan mendapatkan suguhan layanan dari aktor-aktor utama di bidang kesehatan kerja, sehingga nanti pelayanan kesehatan kerja di Jawa Barat akan harus lebih bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat pekerja Jawa Barat dan seluruh masyarakat Jawa Barat. Saya kira tidak banyak yang bisa kami sampaikan kalau 10 tahun yang lalu tidak ada acara pelantikan Perdoki Jawa Barat karena memang pasukannya belum cukup banyak ya Bu Desire. Saat ini pasukannya sudah cukup dan kami yakin Perdoki Jawa Barat siap melayani seluruh masyarakat kesehatan kerja di Jawa Barat. Selamat menikmati suguhan dari Perdoki Jawa Barat, dan tidak lupa kami ucapkan ucapan maaf yang sebesar-besarnya apabila pada penyelenggaraan hari ini banyak kekurangan yang mungkin atau membawa ketidaknyamanan pada seluruh hadirin semua. Terima kasih, hanya bisa kami ucapkan pada seluruh perhatian Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ana Suraya SPOK atas sambutannya dan laporannya sebagai Ketua Panitia. Berbahagia sekali saya atas kesempatan untuk menyampaikan ide pemikiran mengenai layanan kesehatan kerja dengan penerapan kedokteran okupasi untuk meningkatkan produktivitas yang dimintakan oleh panitia, dan saya upayakan sejalan dengan tema webinar kali ini, layanan kedokteran okupasi untuk produktivitas. Di Indonesia, berbagai literatur menunjukkan bahwa
kita dapat mengelompokkan pada 5 masalah. Kesehatan kerja dan kesehatan pekerja. Di samping cedera dan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, gizi dalam bentuk anemi, obesitas, dan kekurangan energi kronik tidak dapat diabaikan. Penyakit tidak menular, hipertensi, mempunyai prevalensi yang dominan pada kelompok pekerja, sementara penyakit menular, termasuk saat ini yang memberikan dampak besar dalam bentuk pandemi, juga tidak boleh kita lupakan tentang tuberkulosis, HIV/AIDS, dan sebagian wilayah berhubungan dengan malaria. Selain itu, tentu saja kesehatan reproduksi, yang kita juga memahami bahwa akhir-akhir ini dampak risiko kesehatan di tempat kerja memberikan andil yang cukup terhadap masalah-masalah kesehatan reproduksi. Sejawat sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, pada slide berikutnya saya ingin menunjukkan bahwa kasus kecelakaan kerja dari segi klaim yang dicatat oleh BP Jam Sostek di 2019 itu meningkat hampir 250 miliar. Jumlah yang sebetulnya tidak kecil, apalagi dengan total 1 triliun lebih. Sementara kita melihat kasus memang agak menurun, menunjukkan bahwa adanya kondisi severity yang meningkat. Mohon izin, Prof. Waktunya 2 menit lagi, Prof. Baik. Dan ini semua berasal dari sektor konstruksi, transportasi kehutanan, dan pertambangan. Slide berikutnya. Untuk itulah penerapan kesehatan kerja dan slide berikutnya tentang kedokteran okupasi yang merupakan layanan untuk melakukan diagnosis, etiologi penyakit akibat kerja, penilaian medis, kelaikan kerja, kapasitas kerja, dan tata laksana kembali kerja merupakan kunci untuk membangun kinerja optimal serta mengantarkan kehidupan yang berkualitas pada usia lanjut. Perkenankan saya menutup pertemuan ini dengan menyatakan bahwa masalah kesehatan pada pekerja merupakan tantangan yang harus diubah menjadi peluang dengan memanfaatkan bonus demografi yang harus dikawal, dan tantangan kesehatan pekerja dapat diubah menjadi peluang berorientasi pencegahan dan praktik kedokteran okupasi yang handal. Penguatan layanan kesehatan pekerja melalui pendidikan publik, peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan kesehatan kerja, pengembangan praktik kedokteran okupasi berbasis bukti, dan penguatan regulasi dan advokasi merupakan rangkaian komprehensif agar peluang menjadi tantangan ini menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Putih. Terima kasih kepada MC. Baiklah hadirin Bapak Ibu dokter sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi webinar pertama dengan tema aspek hukum layanan kedokteran okupasi. Materi ini akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Dr. Nusya Ezamsiar, MS SPOK, dan Dr. Fani Syafani, MKK. Baik, kita mulai topik pada pagi hari ini mengenai pelayanan kedokteran okupasi, dasar-dasar hukumnya. Dan waktunya sangat singkat sehingga barangkali saya hanya ambil beberapa poin saja yang kira-kira penting.
Ini CV tadi sudah dibacakan oleh moderator. Outline-nya adalah pertama pendahuluan, kemudian kompetensi spesialis kedokteran okupasi, kemudian beberapa peraturan terkait, dan penutup. Nah, kita tahu bahwa pelayanan kedokteran okupasi dan kesehatan kerja itu merupakan pelayanan yang spesifik dan tentunya sebagaimana pelayanan kedokteran yang lainnya harus bersifat komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, masalah kesehatan yang terkait dengan pekerjaan dan lingkungan kerja tentunya perlu ditangani secara profesional agar tingkat kesehatannya optimal, produktivitas tinggi, terhindar dari penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja. Pelayanan kedokteran okupasi tentunya dilakukan oleh dokter sesuai dengan kompetensinya. Tidak ada aturan-aturan mengenai kompetensi. Kompetensi dokter spesialis kedokteran okupasi. Barangkali saya tekankan bahwa SPOK itu adalah dokter spesialis kedokteran okupasi. Karena dari pengalaman kami cukup sering diundang karena judulnya adalah dokter spesialis okupasi. Jadi kita tuh selalu dikira bagian dari KFR, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kalau dulu namanya rehab medik. Jadi saya bolak-balik diundang ada pada rapat-rapat dengan dokter spesialis KFR dan bahkan dengan fisioterapis, dikira kita bagian dari itu. Ya, jadi sekali lagi gelar kita SPOK adalah dokter spesialis kedokteran okupasi. Ini barangkali teman-teman juga sudah tahu semua, seperti saya ulas sedikit saja bahwa kita punya kompetensi umum, punya kompetensi utama dan kompetensi penunjang. Yang utamanya tentu tentang PAK, return to work, penilaian kesehatan, dan professional medical surveillance. Sedangkan penunjangnya cukup banyak, ada 18, barangkali nanti bisa dibaca sendiri di standar kompetensinya. Nah, bagaimana dengan SPOK? Di sini saya kasih tanda hati, prospek masa depan. Ya. Jadi standar pendidikan subspesialis kedokteran okupasi sudah diajukan ke Konsil Kedokteran Indonesia dan sekarang dalam proses pengesahan di KKI dan Kumham. Jadi belum di launch ya, belum dikeluarkan pengesahannya dari KKI dan Kumham. Nah, kalau sudah disahkan, selanjutnya tentu berproses ke pembentukan program studi subspesialis kedokteran okupasi. Kan tadi subspesialis itu didapat dari pendidikan, ya, makanya harus ada program studi subspesialisnya. Di dalam standar pendidikan subspesialis kedokteran okupasi ada 5 bidang peminatan subspesialisasi kedokteran okupasi. Yang pertama adalah subspesialisasi biologi kedokteran okupasi, yang kedua fisika kedokteran okupasi, yang ketiga ergonomi kedokteran okupasi, yang keempat toksikologi kedokteran okupasi, yang kelima psikososial kedokteran okupasi. Nah, ini kembali ke standar pendidikan. Kalau standar pendidikan subspesialis sudah disahkan, maka program fellowship sudah dapat dimulai. Walaupun program studi subspesialisnya masih dalam proses pembentukan. Tapi perlu diketahui bahwa Perkonsil atau Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia mengenai fellowship sedang dalam tahap penyelesaian saat ini. Jadi mungkin baru akan keluar pada bulan-bulan mendatang. Dan program studi subspesialis kedokteran okupasi ini kan juga tidak mudah membentuknya ya. Jadi kemungkinan baru bisa dibentuk mungkin ya 2013 atau 2023 atau 2024 mendatang. Tapi ini adalah prospek masa depan. Kita lihat bahwa adik-adik yang masih muda dan bersemangat, mudah-mudahan sudah bisa mulai memikirkan kira-kira saya kepingin sebagai subspesialis apa gitu ya. Baik, sebagai penutup, saya sampaikan bahwa pelayanan kedokteran okupasi bersifat spesifik dan komprehensif, dilakukan oleh dokter sesuai kompetensinya. Pentingnya penerapan peraturan perundangan secara konsisten dan berkesinambungan. Kita tahu bahwa peraturan perundangan banyak sekali, dan kita tentunya harus melihat peraturan-peraturan tersebut di dalam penerapan pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian SPOK dengan kompetensi tambahan dapat mulai dijajaki untuk lebih memperkuat posisi dokter SPOK. Jadi sekali lagi dapat mulai dijajaki karena masih saat ini masih belum sah semuanya, baru akan disahkan dan setelah itu baru bisa diterapkan.
Baik, terima kasih Dr. Putih selaku moderator. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih dari manajemen BPJS Tenaga Kerja. Nah, di sini kita melihat di mana regulasi dari Undang-Undang tahun 1945, kemudian tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan kita harus bisa terus mengingat bahwa BPJS ini ada dua, BPJS Kesehatan, di mana program Jaminan Kesehatan Nasional diberikan amanah kepada BPJS Kesehatan. Dan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ini ada 5 program sekarang. Jadi Bapak Ibu dokter sekarang dan melihat bahwa sebelumnya programnya itu adalah program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dan saat ini diberikan tambahan amanah lagi oleh pemerintah, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Kita fokus di jaminan kecelakaan kerja, di mana di sini mungkin nanti kalau misalnya dilihat slide-nya lebih besar bahwa ini ada rate iuran. Rate iuran ini terkait dari risiko kecelakaan kerja, di mana rate yang iuran yang paling rendah itu 0,24%, maka risiko kecelakaan kerjanya lebih rendah. Yang paling tinggi rate iurannya 1,74, ini adalah risiko kecelakaan kerja yang lebih besar. Jadi kita harus paham bahwa setiap pekerja memiliki risiko. Kemudian kita di reminder oleh pemerintah, di mana di sini di Inpres 02 tahun 2021, Bapak Presiden mengingatkan bahwa pekerja-pekerja di luar dari sektor yang tadi disebutkan, ASN, ya, Asabri, dan ini harus terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sudah sangat sangat-sangat diingatkan bahwa pekerja semua harus terlindungi sebelum masuk dunia kerja malah. Lanjut, Dr. Irwan. Ya, nah kita fokus di sini di regulasi di mana PP nomor 44 tahun 2015 mengenai teknisnya tetap sama ya tentang kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, tapi untuk manfaat ini ada pengembangan manfaatnya di PP 82 tahun 2019. Dan mengenai penyakit akibat kerja ya di sini di Perpres 07 tahun 2019 ya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil download nih sambil kita jelaskan tentang detailnya laporan dari dan Naker 05 tahun 2021 di mana memperjelas dari PP 82 tahun 2019. Silakan lanjut Dr. Irwan. Ya. Nah, untuk hal-hal yang dapat kita note yang mungkin bisa kita lihat bahwa di makna dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja ini baik di PP 44 tahun 2015, PP 82 tahun 2019, di Permenaker 05 tahun 2021 maknanya tidak berubah, sama. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan terjadi pada pekerja dari saat dia itu berangkat kerja, pada saat di perjalanan, pulang kerja, dan saat dinas. Nah, yang perlu ditekankan di sini bahwa di Permenaker 05 2021 lebih diperjelas bahwa kalau misalnya dia itu keluar dari pintu rumahnya, kemudian mengalami kecelakaan, maka dalam hal dia itu memang berangkat kerja, termasuk ke kecelakaan kerja. Saya beri contoh nih, apabila pekerja dia itu tinggalnya misalnya itu pada saat dia membuka pintu depannya itu adalah langsung jalan ya jalannya itu tidak terlalu besar, tapi pada saat dia keluar pintu rumah ada kendaraan yang kemudian menyerempet tenaga kerja tersebut, maka masuk ke dalam penjaminan kecelakaan kerja. Jadi bukan lagi makna yang dulu harus keluar dari halaman rumah ya, tapi kalau misalnya dia tidak punya halaman rumah, bagaimana Dokter Fani? Depannya itu langsung jalan dan kemudian dia ya kita tidak mau ada yang celaka ya, tapi begitu dia keluar pintu rumah terjadi kecelakaan, maka ini masuk ke penjaminan kecelakaan kerja.
Dan kemudian dilihat lagi nih pengembangan dari manfaat ya di PP 82 tahun 2019 dan Permenaker 05 2021 bahwa untuk laporan kecelakaan kerja dan PHK tidak harus datang ke kantor, tapi bisa secara virtual, secara daring. Nah, ini kan mengakomodir kondisi saat ini, di mana kebanyakan dari kita ya bekerja secara work from home dan aktivitas itu secara sekarang sudah mobile, artinya kalau terjadi laporan kecelakaan kerja dapat dilakukan secara virtual. Nah, ini sangat luar biasa ya untuk dalam hal implementasi di lapangan. Baik, lanjut Dr. Irwan. Nah, kalau ini alurnya mengingatkan kita bahwa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tidak ada laporan berjenjang. Artinya, kalau terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja dan kemudian langsung ke IGD rumah sakit, memang seperti itu ranahnya. Jadi intinya adalah menghindari kecacatan, menghindari kematian sedini mungkin, segera jangkau pusat layanan kecelakaan kerja terdekat dalam waktu yang secepat mungkin. Dan ini tidak harus membawa kartu fisik apabila ada identitasnya, baik identitas peserta maupun NIK-nya, dan memang terdaftar ya, terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Tenagakerja, maka akan diberikan pelayanan pengobatan perawatan sesuai indikasi medis ya, dan unlimited karena sesuai indikasi medis, sesuai ketentuan yang berlaku. Lanjut, dokter. Baik. Dalam hal tadi pemberitahuan kecelakaan kerja penyakit akibat kerja dikembangkan tidak harus pemberi kerja, tapi apabila ada rekan kerja, perwakilannya, serikat pekerja atau anggota keluarga yang mengetahui, silahkan lapor ke BPJS Tenagakerja terdekat dan kemudian nanti pemberi kerja akan bersinergi sambil melengkapi data-data melaporkan kasus yang terjadi pada pekerjanya. Baik, di sini ada manfaat kecelakaan kerja, di mana di sini dapat Bapak Ibu, rekan-rekan kita bandingkanlah dari PP 44 tahun 2015 terjadi peningkatan manfaat yang luar biasa ya, baik dari transportasi darat, laut, udara, kemudian hitungan dari STMB ya, di sini 1 tahun pertama, di mana itu untuk perhitungan dari gajinya itu 100%, kemudian setelah itu baru 50%. Dan kalau dilihat pun di sini manfaatnya itu adalah adanya home care. Home care ini bagaimana Dokter Fani? Home care bukan atas keinginan sendiri pasien atau keluarga, tapi tetap atas rekomendasi dokter yang merawat. Karena apa? Banyak yang dipertimbangkan. Sebelum home care ini launching, saya diminta oleh manajemen itu langsung turun ke Jogja melihat implementasi home care yang sudah dijalankan, dan ternyata banyak itu wejangannya Bapak Ibu guru-guru saya yang luar biasa, di mana di sana itu disebutkan bahwa home care ini harus dilihat apakah keluarganya siap. Jangan sampai effortnya ingin home care, ternyata anggota keluarga di rumah masing-masing sibuk dengan virtual meeting. Ya dokter ya, jadi ini kita harus bisa melihat kesiapan keluarga, kondisi rumahnya, apakah siap dilakukan home care untuk pasien. Jadi kalau misalnya dilihat bahwa keluarga tidak siap, kondisi rumah tidak memungkinkan, lebih baik memang pengobatan perawatan di rumah sakit. Lanjut. Baik, Mohon lanjut. izin dok, 5 Ya. menit lagi dok. Siap, ini sudah mau selesai dokter. Nah, kalau di sini bahwa untuk perhitungan kecacatan, ya santunan kecacatan kita lihat di tabel, yang perlu diingat bahwa kalau dilihat perhitungan kecacatan tangan kanan dan tangan kiri, ini adalah maksudnya tangan yang aktif. Tapi kalau misalnya pasien kita ternyata kidal, maka hitungan yang tangan kiri berubah persentasenya seperti yang di tangan kanan. Kemudian ada di Permenaker 05 tahun 2021 pasal 84, sampai ingat saya karena hampir tiap hari saya ditanya tentang hal ini, bahwa kalau misalnya ada perhitungan kecacatan, santunan kecacatan yang tidak ada di tabel PP 44 tahun 2015 berdasarkan amanah dari Permenaker 05 tahun 2021 pasal 84, silakan disesuaikan dengan tabel dari pengurangan kemampuan kerja aktivitas fisik. Nah, ini ada di tabelnya tersebut. Silakan dokter. Baik, kita lanjut terus ini. Nah, ini mengenai alur ya, titik-titik intinya.
Jadi di sini kita diingatkan bahwa untuk melaporkan kasus kecelakaan kerja maupun PHK dapat siapa saja yang memberitahukan. Tapi yang melaporkan tetap pemberi kerja. Karena apa? Pemberi kerja harus tahu bahwa tempat kerjanya, lingkungan kerjanya itu telah terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Itu intinya. Dan harus segera dilaporkan. Tidak harus menunggu 2 kali 24 jam, laporkan sesegera mungkin. Dan dapat dilakukan secara virtual. Ini diingatkan kembali dengan tadi ada live warna kuning. Lanjut, dokter. Dan laporan tahap awal itu adalah laporan yang awal kejadian kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Jadi sedini mungkin, dan memang kalaupun terjadi suatu hal yang perlu pertimbangan, maka nanti dari pihak dokter, kemudian BPJS Tenagakerja ini akan melihat apakah ada kasus-kasus yang perlu pertimbangan, dan nanti akan dilanjutkan ke dokter penasehat dengan koordinasi dari Dinas Tenagakerja pengawas setempat, pegawai pengawas setempat. Lanjut. Baik, nah di sini untuk pelaporan tahap 2 maksudnya apa? Di sini di mana nanti sudah keluar apakah statusnya nanti itu apakah sembuh, apakah cacat atau meninggal dunia, dan STMB-nya berapa lama. Diingatkan kembali bahwa setahun pertama itu apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, gajinya tidak boleh dipotong 100% full. Ini sesuai dengan amanah dari PP 82 tahun 2019. Lanjut, dokter. Mengejar waktu ini. Nah, di sini pun kalau misalnya dilihat bahwa untuk dalam hal dari Permenaker 05 tahun 2021 ya, kemudian dari PP 80 tahun 2019 untuk pelaporan dari PAK pun kecelakaan kerja ini mekanismenya harus sesegera mungkin, dan pemberitahuan dapat oleh siapa saja tapi pelaporan tetap oleh pemberi kerja. Lanjut, dokter. Nah, kalau dilihat bahwa apakah kecelakaan kerja bisa dokter Fani untuk yang mengalami penyakit penyerta komorbid, misalnya diabetes mellitus dijamin juga apabila terjadi kasus kecelakaan kerja, komorbidnya dijamin sampai keluar statusnya itu apakah sembuh, apakah cacat. Setelah keluar status akhirnya, maka pengobatan selanjutnya diserahkan kembali kepada asuransi kesehatan yang menangani kasus komorbid sebelum terjadi kecelakaan kerja. Lanjut, dokter. Oke, home care tadi sudah dijelaskan ya, dokter ya. Baik, lanjut. Nah, ini mengenai formulir. Formulir silakan di-download di website BPJS Tenagakerja. Dan ini diingatkan kembali pelaporan tahap 1, tahap 2, dan status akhirnya. Dan di sini lanjut, dokter, jadi bisa dibandingkan nanti terhadap formulir kasus PAK. Untuk kasus PAK dan kecelakaan kerja ini formulirnya hampir sama. Yang membedakan bahwa adanya nanti poin-poin apakah hazardnya itu hazard yang dari ergonomi, fisika, kimia, psikososial, biologi. Jadi di sini lebih spesifik, dan ini berdasarkan dari keilmuan dari hazard ini diadop di formulir di PAK BPJS Tenagakerja. Lanjut, dokter. Baik, Dokter Fani, saya banyak bertanya nih, kalau misalnya kasusnya tidak tegas sebagai PAK, kemudian tenaga kerja meninggal dunia, apakah santunannya ada? Ada. Santunannya adalah meninggal dunia dengan santunan JKM. Jadi di sini Bapak Ibu dokter paham ada formulir untuk JKM ya. Kemudian di sini diberikan santunannya sebesar 42 juta, dan apabila iurannya memenuhi 3 tahun, maka diberikanlah beasiswa untuk 2 orang anaknya ya, dari TK sampai dengan kuliah dengan nanti perkembangan dari pendidikannya. Jadi luar biasa. Kita harus bisa tahu manfaat BPJS Kerja ini sangat-sangat luar biasa. Lanjut Pak Dokter. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, dan saya sangat senang karena memang saya besarnya di Jawa Barat. Jadi bahasa Sundanya pun saya paham seetik-seetik. Terima kasih dokter atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ada pemutaran video sebaran SPOK di Jawa Barat.
siap? Siap. Baik Ibu Rara, pemeriksaan kita mulai. Jika nanti Ibu lelah, Ibu angkat tangan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya Bu ya. Silakan. Kita mulai ya Bu, pandangan tegak, lurus ke depan. Sesuai janji RSUD Kesehatan Kerja, kami menyediakan pelayanan kesehatan yang prima dan memiliki beberapa pelayanan kesehatan unggulan, diantaranya medical check-up, lalu juga ada uji latih kapasitas fisik dan juga audiometri. Dengan layanan dan fasilitas yang terintegrasi, memberikan kemudahan bagi pasien. RSUD KK selalu mencoba menjawab kebutuhan masyarakat mengenai pengobatan penyakit. Selain uji latih kapasitas fisik, ada beberapa pemeriksaan medical check-up, diantaranya pemeriksaan audiometri, spirometri, konsultasi dan anamnesis okupasi. Selanjutnya tiba waktunya ke acara berikutnya, yaitu acara pelantikan pengurus Perdoki Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Wilayah Jawa Barat. Surat Keputusan Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia nomor 0681/SK Perdoki 8 Romawi 2021 tentang susunan pengurus Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia Cabang Jawa Barat Masa Bakti 2021-2024. Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia menimbang 1. Bahwa di lingkungan Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia terdapat perhimpunan cabang yang merupakan himpunan dari dokter spesialis kedokteran okupasi di wilayah masing-masing. 2. Bahwa Perdoki Cabang Jawa Barat adalah satu cabang yang telah diresmikan oleh Perdoki Pusat. 3. Bahwa sehubungan dengan butir 2 di atas, maka kepengurusan baru Perdoki Cabang Jawa Barat perlu dikukuhkan dengan surat keputusan Perdoki Pusat. Mengingat 1. Anggaran dasar Perdoki Bab 5, Pasal 10 tentang organisasi. 2. Anggaran rumah tangga Perdoki Bab 2, Pasal 11 tentang pengurus perhimpunan. 3. Hasil keputusan rapat anggota Perdoki Cabang Jawa Barat pada tanggal 11 Agustus 2021 dengan agenda pemilihan Ketua Perdoki Cabang Jawa Barat Masa Bakti 2021-2024. 4. Surat ketetapan nomor 06-RAT.1 Perdoki Jabar Romawi 7 2021 tentang pengangkatan Ketua Pengurus Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia Cabang Jawa Barat Masa Bakti 2021-2024. 5. Hasil rapat anggota Perdoki Cabang Jawa Barat pada tanggal 8 Agustus 2021 dengan agenda penyusunan personalia pengurus Perdoki Cabang Jawa Barat Masa Bakti 2021-2024. Memperhatikan surat dari Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia Cabang Jawa Barat nomor 001-Sekre Perdoki Jabar Romawi 8 2021 tertanggal 13 Agustus 2021 tentang permohonan SK pengangkatan pengurus. Memutuskan menetapkan pertama, mengukuhkan susunan pengurus Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia Cabang Jawa Barat Masa Bakti 2021-2024. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2021. Ketua Umum Dr. Astrid B. Sulistomo, MPH SPOK. Sekretaris Umum Dr. Maya MKK SPOK. Susunan pengurus Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia Cabang Jawa Barat Masa Bakti 2021-2024. Pembina 1. Dr. Cepi Firmantoro Alwi, MSc SPOK. 2. Dr. Slamet Ihsan, MS SPOK. 3. Dr. Yusak Benyamin Ibrahim, MS SPOK Sarjana Hukum. 4.
Dr. Kartasadana, MS SPOK. Ketua Umum, Dr. RR Desire Meria Nataleningrum, MKK SPOK. Sekretaris, Dr. Palupi Agustina Jayadi SPOK. Bendahara, Dr. Nurul Anissa Abdullah SPOK. Wakil Ketua 1, Dr. Lim Chen Fuk, SPOK MKK. Bidang Ilmiah, Ketua, Dr. Rahmi Safitri MKK SPOK. Anggota 1, Dr. Raimus Parlindungan Hutapea MKK SPOK. 2, Dr. Agustina Puspitasari SPOK. 3, Dr. Putih Dwi Ginanti SPOK. 4, Dr. Tony Hidayat SPOK. 5, Dr. Rina Matalapa SPOK. Bidang Sosial dan Organisasi, Ketua, Dr. Hasto Harsono MKK SPOK. Anggota 1, Dr. Irwan Suhadi MKK SPOK. 2, Dr. Ari Wulandari MKK SPOK. Wakil Ketua Bidang P2KB, Dr. Ana MKK SPOK PhD. Ketua, Dr. Wening Trimawanti SPOK. Anggota 1, Dr. Franseda SPOK. 2, Dr. Ana Nasriawati MKK SPOK. Bidang Usaha dan Kerjasama, Ketua, Dr. Nunun Tri Arianti MKK SPOK. Anggota 1, Dr. Lubna MKK SPOK. 2, Dr. Titis Mariamah MKK SPOK. 3, Dr. Redi MKes SPOK. 4, Dr. Niko Vita Kasma MKK SPOK. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2021. Ketua Umum, Dr. Astrid Sulistomo MPH SPOK. Sekretaris Umum, Dr. Maya Setiawati MKK SPOK. Demikian. Saya akan membacakan janji pengurus. Tadi sudah dilantik. Saya akan membacakan janji pengurus kepada seluruh pengurus Perdoki Cabang Jawa Barat. Saya mohon mengikuti saya akan membaca sebagian. Mohon semua mengikuti dan mic-nya mungkin di-on-kan ya. Baik, janji pengurus. Janji pengurus. Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan kewajiban sebagai anggota pengurus Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia Cabang Jawa Barat masa bakti 2021 sampai 2024. Sebagai anggota pengurus Perhimpunan Spesialis Okupasi Cabang Jawa Barat periode 2021-2024. Sesuai dengan wewenang serta tugas dan diberikan kepada saya. Sesuai dengan kewenangan dan tugas kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, dalam menjalankan tugas tersebut, saya senantiasa akan memenuhi segala anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, menjunjung tinggi Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia, serta Kode Etik Kedokteran Spesialis Okupasi. Kode Etik Kedokteran Okupasi. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh. Janji ini kami ucapkan dengan sungguh-sungguh. Dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Dengan mempertaruhkan kehormatan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati supaya kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati upaya kita semua. Terima kasih. Ini diucapkan pada Jakarta 25 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas pelantikan kepengurusan Perdoki Cabang Jawa Barat periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Khususnya kepada Dr. Desire sebagai ketua.
Semoga Perdoki Jawa Barat bisa membangun kesehatan kerja di Jawa Barat menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas pekerja di Jawa Barat. Sekali lagi, selamat berkarya, dan salam sehat produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sampurasun, saya Mona Yolanda mewakili Prodi Jawa Barat mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Cabang Jawa Barat. Semoga amanah di dalam menjalankan tugas, bekerja dengan profesional, dan memberikan kontribusi bagi kesehatan karyawan perusahaan Jawa Barat untuk meningkatkan produktivitas kerja. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Erwin Setiawan, Ketua IDKI Wilayah Jawa Barat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua dan Pengurus Perdoki Wilayah Jawa Barat. Ya. Untuk itu, kami dari IDKI Wilayah Jawa Barat berharap semoga kita bisa berkolaborasi, kita bisa sinergi, kita bisa saling mendukung dalam upaya meningkatkan program kesehatan kerja dan program-program perlindungan untuk tenaga kerja dari aspek K3 di wilayah Jawa Barat, ya, serta program-program untuk meningkatkan kompetensi dokter yang menerapkan program kesehatan kerja agar mampu membangun sistem manajemen K3 dan menerapkan K3 dengan baik di perusahaan. Sehingga harapannya ke depan implementasi K3 di Jawa Barat akan semakin baik lagi, sehingga karyawannya semakin sehat dan juga semakin produktif, ya. Akhir kata, kami mengucapkan selamat bertugas, ya. Semoga sukses, semoga dimudahkan dalam menjalankan amanah ini, dan tentu tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian video ucapan selamat. Semoga Perdoki Jawa Barat kepengurusan baru ini dapat amanah dan dapat berkontribusi pada layanan dokter spesialis okupasi baik Jawa Barat khususnya maupun di Indonesia pada umumnya. Baik, selanjutnya adalah sesi webinar 2. Kali ini adalah materinya tidak kalah luar biasa dari sesi 1, yaitu tentang layanan kedokteran okupasi di rumah sakit oleh Dr. Agustina Puspitasari SPOK dan layanan kedokteran okupasi di perusahaan oleh Dr. Titis Mariamah SPOK MK. Jadi mungkin nanti kita akan menyampaikan layanan-layanan apa saja. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih kedokteran okupasi, kapan sih merujuk, dan sebagainya. Ya, ini adalah jenis pelayanan bagi individu pekerja. Jadi layanan kedokteran okupasi ini adalah bisa untuk pekerja itu secara individu maupun secara komunitas. Tadi sudah disampaikan pada sesi sebelumnya apa saja kompetensinya. Dan Bapak Ibu bisa merujuk ke dokter okupasi yang ada di rumah sakit ini untuk diagnosis tata laksana penyakit akibat kerja. Kemudian untuk penilaian kelaikan kerja dan penerbitan sertifikat kelaikan kerja. Kemudian program kembali kerja, review medical check-up, penentuan kecacatan, pemeriksaan seperti spirometri, audiometri okupasi, pembacaan ILO radiografi of pneumoconiosis, kemudian pemeriksaan biomonitoring, logam berat, larut organik, pestisida misalnya, kemudian penilaian ergonomi, kemudian pemeriksaan untuk okupasional stress screening test dan screening awal gangguan kejiwaan, penilaian kelelahan kerja dan vaksinasi pekerja. Kemudian untuk komunitas pekerja itu layanannya apa saja, yaitu dengan pembuatan perencanaan analisa evaluasi laporan program K3 sebagai konsultan K3 rumah sakit, K3 perusahaan, perkantoran, kemudian pembuatan health risk assessment, edukasi atau promosi kesehatan, analisa data hasil pemeriksaan kesehatan dan laporan surveillance medis, dan tata laksana evakuasi medis dan disaster plan. Ini bisa di rumah sakit maupun di industri. Nah, bagaimana dengan
pekerja itu tidak hanya di industri yang bisa dilayani, tapi juga terkait dengan ASN. Jadi uji kesehatan ASN dalam menilai kelaikan kerja dari di sini untuk MCU pekerja ini pemeriksaannya ada anamnesis okupasi, kemudian pemeriksaan fisiknya ini harus lengkap. Jadi kadang medical check up tidak bisa hanya dengan pemeriksaan fisik torak abdomen karena indera-indera lain dari telinga, mata dan sebagainya itu ada job desk dan job demand. Jadi perlu di sini kelengkapan, apalagi yang kaitan dengan ergonomi. Kita perlu pemeriksaan fisik neuromuskuloskeletal. Kemudian pemeriksaan penunjang, dan itu semua berdasarkan health risk assessment. Jadi misalnya ASN pun, ASN itu juga banyak sekali jenis pekerjaannya. Jadi kalau pajanannya berbeda, tentu sebenarnya pemeriksaan kesehatannya pun harus spesifik. Pajanannya apa dan kira-kira nanti apa sih yang menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, itu yang kita akan periksa kesehatannya. Jadi misalnya dia tenaga kesehatan, tentu akan berisiko untuk tertular misalnya penyakit HIV, hepatitis B, hepatitis C, kemudian COVID, seperti itu. Jadi di awal juga harus ada pemeriksaan dasar bahwa memang di awal memang tidak ada penyakit tersebut, seperti itu. Nah, itu MCU pekerja yang berbasiskan ilmu kedokteran kerja. Kemudian direview dan konsultasi hasil MCU baik secara individu maupun bisa disampaikan analisanya dan dipresentasikan kepada instansi atau perusahaan atau yang membutuhkan. Kemudian pembacaan foto ILO, radiograf of pneumoconiosis. Kita tahu Jawa Barat banyak sekali ya pabrik semen dan sebagainya ya gitu. Jadi mungkin aja didiagnosis TBC, tapi ternyata sebenarnya itu silikotuberkulosis dan sebagainya, atau asbestosis dan sebagainya ya. Jadi ini menjadi hal yang penting. Ini audiometri dan spirometri, kemudian juga vaksinasi hepatitis B, difteri, COVID-19, influenza, terutama untuk tenaga kesehatan. Kemudian hepatitis A, typhoid untuk yang food handler. Nah, selain pelayanan tersebut, dokter okupasi bisa berperan di sini sebagai SDM yang kompeten di bidang K3 rumah sakit sesuai dengan PMK 66/2016. Ini ada kami yang di Jawa Barat, misalnya di K3 Rumah Sakit Siloam, Cibinong, Ciawi, untuk mensupport layanan K3 rumah sakit ini. Ini di Cikalong Wetan, pemeriksaan kesehatan kerja untuk wellness programnya ya. Kemudian dari MCU pekerja, dari upaya kesehatan kerja dari preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Terima kasih kepada Dr. Agustina Puspitasari, SPOK, atas materinya sangat menarik ya dok ya. Luar biasa, pelayanan okupasi di rumah sakit sangat banyak sekali ya dok ya, mulai dari medical check up hingga sampai penentuan penyakit akibat kerja juga. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kami yang kedua, yaitu Dr. Titis Mariamah, SPOK, MKK, yang akan membawakan materi mengenai layanan kedokteran okupasi di perusahaan. Saat ini beliau aktif sebagai Chief Medical Officer di PT Saka Energy Indonesia dan sebagai dokter spesialis okupasi di Rumah Sakit FMC Bogor. Juga beliau sebagai pengajar di Universitas Krida Wacana. Beliau juga aktif di beberapa organisasi, yaitu seperti Perdoki, kemudian Medical Board, PSG, dan SKK Migas, kemudian Iluni MKK, member ICO, member Perhimpunan Dokter Haji Indonesia, dan juga founder of Charity and Care for Life yang memberikan pelayanan di seputar kesehatan kerja.
Mungkin sudah disampaikan Prof. Muhtar sebelumnya bahwa angka demografi pekerja di Indonesia itu sangat tinggi ya, hampir 50% adalah pekerja, dan angka ini akan naik terus meningkat seiringnya demografi umur produktif sampai dengan tahun 2020 dan tahun mendatang. Keterkaitan antara kesehatan dan produktivitas sangat mempengaruhi kinerja dari pekerja dan juga perusahaan, di mana masalah kesehatan kerja di tempat kerja yang harus kita ketahui adalah masalah-masalah seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, penyakit menular tempat kerja, dan penyakit tidak menular, juga gizi kerja. Data ini juga menjustify kita bahwa beberapa regulasi yang ada di Indonesia menginsis kita untuk bisa maintain kesehatan kerja di tempat kerja, terutama para pekerja, dan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia ini adalah regulasi baseline, kita bisa menentukan program kesehatan di tempat kerja sebagai compliance yang harus kita penuhi. Saya juga ingin meng-capture untuk data yang kita dapat ambil dari negara maju seperti US, itu untuk data wellness at work sendiri itu bisa mempengaruhi cost yang sangat tinggi ya. Pada tahun 2016 sendiri tercatat 2,2 triliun annual loss hilang atau terkait dengan kesehatan kerja, sebanyak 12% dari gross domestic product. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sudah sampai ke Prof. Muhtar, tadi kasus kecelakaan kerja memiliki sparing cost yang cukup lumayan juga, itu 1,5 miliar ya, dengan kasus tertinggi datang dari manufaktur dan juga construction. Occupational health program sangat perlu dibuat atau dijalankan di tempat kerja karena memang sangat berimpact pada employee health, juga sangat berimpact pada cost ya. Ada visible cost dan juga invisible. Visible memang terlihat dari layanan medical atau layanan kesehatan akibat sakit, dan juga loss productivity indirect cost bisa dari angka absenteeism, presenteeism, dan juga ketidakproduktifan yang pekerja di tempat kerja. Dalam menentukan atau mendefine program kesehatan kerja di tempat kerja, kita berbasis pada ILO Occupational Safety and Health Management System. Kita harus bentuk suatu sistem kesehatan di tempat kerja dengan terdefine-nya dan adanya policy ya, organisasi yang harus di set up, planning dan implementasi, melakukan evaluasi sebagai action of continuous improvement. Selain juga elemen-elemen dari sistem manajemen yang ada, kita juga harus mendapatkan manajemen komitmen yang sangat kuat, sehingga kita memiliki persepsi yang sama dengan manajemen untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui ilmu kesehatan kerja berbasis kedokteran okupasi. Tentunya systematic tool ini sangat membantu kita untuk bisa memprotek kesehatan kerja di tempat kerja, mengeliminate penyakit akibat kerja, juga kecelakaan akibat kerja. Program kerja yang kita define itu harus berbasis pada health risk of workers. Di tempat kerja kami, health risk of worker-nya itu ada berbagai macam. Ada bekerja sebagai admin, ada bekerja di confined space, extreme temperatur, food handler, heavy equipment worker, offshore worker, onshore worker, bahkan medical team worker. Di mana kita harus mendefine working hazard yang ada, baik secara fisik, biologi, kimia, dan juga ergonomi dan psikososial. Dan kita harus assess di awal dengan health risk assessment, di mana kita bisa menentukan risiko-risiko yang mungkin bisa menjadi atau berisiko pada timbulnya penyakit akibat kerja. Dari health risk assessment ini juga memberikan basis kita untuk menentukan package atau juga parameter kesehatan reguler, pemeriksaan kesehatan reguler bagi pekerja melalui medical check-up dan health surveillance. Di kami untuk medical check-up bagi menjadi 3, yaitu pre-employment MCU, periodic MCU, dan juga exit MCU. Selain work-related disease yang harus kita aware, ada juga non-work related disease yang masuk ke dalam non-communicable disease yang sangat tergantung dari medical aspek dari masing-masing individu pekerja, baik dari histori, genetik, dan lifestyle. Dan ini merupakan hal-hal yang perlu kita identifikasi di awal yang bisa didetek dari MCU, sehingga dengan dasar inilah kita bisa membuat suatu program kesehatan kerja berbasis OHIH seperti misalnya health surveillance, CDC, fatigue management, health promotion, vaccination, drug and alcohol, dan food safety yang masuk ke dalam lingkungan komunitas untuk mendefine related hazard. Webinar 2 ini kami akhiri. Saya selaku
Mor, Dr. Putih Dwi Ginanti SPOK mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti webinar ini. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dan marilah kita memberikan aplaus untuk narasumber pada webinar kali ini. Semoga webinar ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sampailah sudah kita di penghujung acara.